Spider-Man No Way Home, Daft Punk bubar, Final Fantasy VII Remake PS5. Oh hi, welcome back di Off The Record Podcast Popo on the Radio. I'm your host, Popo Kusen. Dan hari ini kita akan ngebahas 3 hal yang sedang terjadi di dunia atau baru aja terjadi di dunia di seminggu terakhir yang menarik perhatian saya. Dan gue udah siapin ada 2 Spider-Man di sini karena kita akan ngomongin yang pertama tentang film Spider-Man MCU yang ketiga yang akhirnya udah ada versi judul resminya. Tapi gue mesti cerita dulu nih. Jadi minggu lalu tiba-tiba si Tom Holland sama Zendaya sama satu lagi gue nggak tahu namanya siapa, tapi dia yang main Ned nih, a guy in the chair yang ya teman baiknya Peter Parker di Spider-Man yang MCU ini. Mereka nge-post di Instagramnya mereka masing-masing judul film Spider-Man yang terbaru. Dan si Tom Holland nge-post Spider-Man Phone Home, Zendaya nge-post Spider-Man Home Slice, dan Ned mempost Spider-Man Home Wrecker. Nah ini sempat bikin heboh dunia sosial media selama 1 hari karena ya ini judulnya kayak satu tema sih sama film-film Spider-Man MCU lainnya ya. Ada Homecoming, ada Far From Home, terus yang ini masih ada kata-kata home-nya juga. Tapi kok rasanya aneh gitu, rasanya nggak mungkin kalau judulnya 3 itu. Dan ternyata benar nggak nyampe 24 jam akhirnya Sony, Marvel, and Tom Holland sendiri mengkonfirmasi judul yang benar itu sebenarnya apa. Jadi judulnya adalah Spider-Man No Way Home. Jadi benar yang meneruskan tradisi sebelumnya yaitu Homecoming, Far From Home, sekarang No Way Home. Dan terus terang ini bikin internet lebih meledak lagi karena ini berarti jangan-jangan rumor yang sempat muncul di akhir tahun lalu bahwa Spider-Man 3-nya MCU ini akan ada Tobey Maguire, akan ada Alfred Molina, ada Kirsten Dunst, ada Emma Stone, ada Jamie Foxx, dan ada Andrew Garfield. Itu semua akan tampil di film Spider-Man yang ketiga ini. Nah, orang-orang yang gue sebutin namanya tadi itu tentu aja yang meranin Dr. Octopus, yang meranin Electro, yang meranin Spider-Man, yang meranin Spider-Man, yang meranin Gwen Stacy, dan yang meranin Mary Jane atau pacarnya Peter Parker. Dan ini bikin excited karena memang ya kalau kita analisa dari caranya mereka promosi. Pertama, judulnya Spider-Man ada 3 yang beda. Jangan-jangan itu artinya akan ada 3 Spider-Man. Terus judulnya juga No Way Home. Jangan-jangan artinya si Peter ini akan pergi ke tempat yang jauh banget dan gak ada jalan pulang. Yaitu multiverse. Karena multiverse itu multiple universe gitu ya. Yang sempat disebut beberapa kali, and then di Endgame waktu mereka time travel itu juga kan technically kan itu mereka pergi ke universe lain gitu. Dan tentu aja ada hubungannya juga dengan satu karakter yang akan muncul di film ini yaitu Doctor Strange. Dan Doctor Strange filmnya yang kedua itu nanti judulnya adalah Doctor Strange in the Multiverse of Madness. I mean dari judulnya aja udah ada tulisannya multiverse-nya gitu, ada kata-katanya multiverse. Ngomong-ngomong soal Doctor Strange, kayaknya Doctor Strange ini akan menjadi the next Iron Man ya. Soalnya maksudnya gue adalah dia akan sering muncul di film-film lain gitu. Kayak dia udah muncul di film Thor Ragnarok dan akan muncul di film ini. Sedangkan sebelumnya kan yang biasanya tokoh MCU yang muncul di film lain itu kan Captain America ya. Kayak dia pernah muncul di Hulk, di post credit scene, terus dia pernah muncul di filmnya Captain America juga yang Civil War. Ya walaupun technically banyak sih yang muncul di Civil War. Tapi again, kayaknya bakal menarik sih. Apalagi Tom Holland juga sempat di interview beberapa waktu yang lalu dan dia bilang kalau Spider-Man No Way Home ini is the most ambitious standalone superhero movie ever made. Panjang ya, pokoknya intinya film superhero yang sendirian, bukan yang kayak Avengers apa-apa gitu, yang paling ambisius. Jadi kayaknya kita bisa berharap banyak kalau memang nanti akan muncul karakter-karakter dari film Spider-Man yang dulu-dulu sebelum MCU sih. Tayang Natal 2021, dan yang bikin excited adalah
only in theaters. Jadi hanya akan tayang di bioskop aja. Nggak kayak film-film sekarang banyak yang pada tayang di HBO Max, di Disney Plus juga kan nggak tayang di bioskop. Optimis sih, tapi kayaknya gue juga optimis. Kalau ini bulan Desember kan Natal, kayaknya Desember ya mestinya vaksin-vaksin ini udah kalau lancar, tapi kemungkinan besar lancar sih. Jadi ya kita tunggu aja. Nah nggak cuman pengumuman soal Spider-Man ini aja, minggu lalu juga ada Sony mengadakan event online yaitu State of Play. State of Play itu adalah event online-nya Sony divisi gamenya, di mana mereka menunjukkan game-game yang baru apa aja yang akan keluar, update dari game yang sebelumnya, atau pengumuman kalau ada game keren yang akan muncul. Dan terus terang gue ada nonton State of Play Sony ini dan banyak yang gak menarik ya. Tapi itu semua terbayarkan dengan satu pengumuman yang sangat menarik, yaitu soal Final Fantasy VII Remake. Nah, Final Fantasy VII ini emang adalah salah satu franchise-nya punya Sony dan Square Enix yang paling terkenal ya. Dan Final Fantasy VII ini juga akan diupdate ke PlayStation 5 dengan judul Final Fantasy VII Remake Intergrade. Gue gak ngerti kenapa banyak banget yang demen sekarang judulnya pada panjang-panjang sih. Anyway, ini di-upgrade ke PS5 bulan Juni nanti available. Dan yang menarik adalah karena kalau lu udah punya gamenya ini, Final Fantasy VII Remake yang di PS4, maka yang di PS5 ini lu gratis men, lu gak usah bayar lagi. Lu pokoknya kalau pakai account yang sama, maka langsung ke transfer di situ, Final Fantasy VII Remake Intergrade, dan save file lu di PS4 juga langsung masuk, bisa ditransfer juga ke PS5. Nah tentu aja dipindah ke PS5, gambarnya lebih bagus, teksturnya semua juga lebih bagus. Gue udah lihat perbandingannya. Lu juga mungkin bisa lihat nanti di YouTube ada banyak. Dan juga ada episode baru, semacam side story gitu, semacam extra mission, semacam DLC yang bertokoh utama si Yuffie Kisaragi. Kalau lu main game Final Fantasy VII yang dulu banget, nah Yuffie ini adalah salah satu dari dua karakter rahasia di Final Fantasy VII, dimana kalau lu nggak ngikutin jalan yang pas, maka dia nggak akan gabung ke partinya lo. Nah ini akan bikin di situ ceritanya sih kalau gue sempat lihat trailernya kayaknya akan terjadi bersamaan dengan Final Fantasy VII Remake terjadi, tapi di apa ya? Ya mereka nggak ketemu aja nih si Yuffie sama si Cloud dan yang lain-lain ini. Nah kalau yang ini tapi nggak gratis sayangnya, lu mesti bayar buat ngedapetin yang episode Yuffie Kisaragi ini. And then, gak cuman itu, Square Enix juga mengumumkan 2 game Final Fantasy VII yang akan muncul di mobile game, jadi di Android dan di iOS. Yang satu di tahun ini, 2021, dan yang satu di tahun 2022. Nah yang 2021, judulnya adalah Final Fantasy VII First Soldier. Jadi ini akan mengambil konsep game Battle Royale, jadi sama kayak Fortnite, atau PUBG, atau apalagi sih Apex Legends, apalagi sih Battle Royale, apalagi Free Fire, pokoknya gitu-gitulah. Nah dia akan muncul tapi karena settingnya di Final Fantasy VII ya, jadi lu bisa summon monster gitu-gitu, jadi nggak pakai pistol, kayaknya lebih ke pakai pedang, pokoknya lebih ke tarung jarak dekat, magic gitu sih, nggak pakai pistol pokoknya. Excited sih, gue nggak pernah main game Battle Royale satu kayak gini sama sekali. Cuman kalau Final Fantasy VII First Soldier di handphone gratis, mungkin gue bakalan coba deh kayaknya. Kita tunggu aja ya tahun ini rilis. Nah game yang kedua, Final Fantasy VII Ever Crisis, sama rilis di handphone juga, Android dan iOS. Dan ini akan berupa episode. And bentukannya gue bilang, gue sempet lihat foto-fotonya aja ini, well sama trailernya juga kayak RPG klasik gitu. Jadi kalau lo main Final Fantasy VII and Final Fantasy VII Remake kan itu beda ya. Yang remake lebih kayak action RPG. Nah kalau yang ini RPG klasik, dan ini ceritanya nanti nggak akan cuman Final Fantasy VII aja, tapi juga semua dikompilasi dari FF7, Advent Children, Before Crisis, Crisis Core, dan Dirge of Cerberus. Jadi semua game, semua film Final Fantasy VII itu digabung jadi satu di Final Fantasy VII Ever Crisis ini. Kalau lo lihat foto-fotonya, modelnya sama kayak Final Fantasy VII yang biasa, tapi udah di-update ya, gambarnya lebih bagus. And kalau lagi berantem, berubah gambarnya jadi kayak Final Fantasy VII Remake. Ya kalau si Square bilang sih ini another possibility of a remake. Jadi ini mungkin remake yang versi berbeda. Soalnya sutradara
Final Fantasy VII Remake sama ini juga beda, men. Jadi ini yang lebih mirip kayak game PS1-nya dulu lah. Cuman I guess gambarnya lebih bagus dan sebagainya itu. Dan akhirnya setelah 2 berita yang bagus, kita sampai ke berita yang menyedihkan buat gua. Jadi salah satu grup musik favorit gua yaitu Daft Punk itu minggu lalu juga memutuskan untuk bubar, men. Mereka I guess nggak bubar sih kalau gua lihat dari videonya. Kan mereka mengumumkannya selain lewat press release juga lewat video di YouTube dengan judul Epilogue, durasinya 8 menit. Dan kalau gue lihat videonya itu, kan si Daft Punk ini ada 2 ya. Dehomem Christo sama Thomas Van Galter. Yang satu robot emas, yang satu robot silver. Nah di videonya itu yang robot silver ini kayak mengundurkan diri gitu. Terus dia dipencet tombol-tombolnya, terus dia meledak. So prediksi gue jangan-jangan si Daft Punk ini mereka cuman pisah aja. Mungkin yang satu yang pensiun, terus yang satu ini si robot emas ini kayaknya bakal terus. Tapi nggak tahu apakah bakal tetap pakai nama Daft Punk apa enggak. Gue ini sedih sih, karena sampai sekarang gue bilang albumnya Daft Punk yang terakhir, Random Access Memory, yang menang Grammy Award juga buat Album of the Year, itu masih album musik favorit gue sepanjang masa sih. So gue cukup sedih. Profile picture di WhatsApp gue juga gue ganti Daft Punk buat ini. And Daft Punk ini juga musisi yang udah puluhan tahun, 28 tahun mereka jadi musisi dan mereka hampir nggak pernah nunjukin mukanya mereka, selalu pakai helm itu. Soalnya mereka pingin supaya orang-orang fokus sama musiknya. Dan menurut gue cocok sih karena genre musiknya dia juga kayak elektronik gitu kan. Jadi cocok kalau temanya robot. In fact, sedikit pengakuan, gue dulu nggak pernah nunjukin muka gue juga karena gue pengen kayak Daft Punk gitu. Pengen punya helm kayak gitu, jadi kalau nunjukin gue pakai helm aja. Cuman jangan-jangan gara-gara gue nunjukin muka gue ya, terus Daft Punk bubar ya. Sorry lah, bercandaan garing gak apa-apa. Tapi ya udah itu aja dari berita dari dunia kali ini. Hopefully suatu waktu ke depannya nanti Daft Punk akan ada reunion konser. Soalnya mimpi gue dari dulu tuh pengen nonton konsernya Daft Punk pokoknya sebelum gue meninggal. Lah ini ternyata mereka udah bubar duluan, men. Hopefully ada reunion tour ya, karena musisi-musisi kan sering ada gitu kan, konser-konser reuni. So hopefully itulah. So again, that's it buat Off The Record hari ini. Berita dari dunia dari berita, episode keberapa gue gak tahu. Udah gak usah gue kasih nama aja episodenya. And jangan lupa kalau kamu gak mau ketinggalan, subscribe di bawah, klik subscribe di situ, notifnya juga di turn on biar gak ketinggalan kalau ada episode baru tiap hari Senin dan Kamis sore. Kalau ada kritik, komentar, saran, ya silahkan komen aja di bawah. Dan tentu aja thank you for watching, thank you for listening. I'm your host Popo Kusen, and I'll see you when I see ya.